Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Cerita Maya. Nah, di sini itu akan ada cerita, pengalaman, pokoknya kisah-kisah inspiratif lah anak-anak muda, anak Gen Z dan anak-anak yang keren pastinya. Dan sekarang bintang tamunya, bintang tamunya adalah cewek yang cantik kan? Mahasiswi komunikasi digital dan media. Dan yang kerennya itu dulu itu PKL di tempat aku, di komunikasi juga dan sekarang Iya jadi betul. mahasiswa. Yeay. Nadia, halo. Halo. Namanya perkenalkan boleh. Oke, halo semuanya. Kenalin, nama aku Nadia Rizky Syarif. Aku mahasiswa komunikasi digital dan media di IPB University. Angkatan berapa? Aku angkatan 61. Oke, angkatan 61 berarti udah semester 3 ya? Iya, betul. Oke, Nadia. Ya Allah, sumpah aku tuh kaget banget ya pas kamu nyapa aku dan masuk ke komunikasi. Iya. Kok bisa sih gitu dulu kan? Aduh, dulu kamu kan sama aku kan kalau itu PKL itu. Iya. Gitu. Ya, jadi kenapa bisa? Kenapa bisa? Apalagi aku tuh kan awalnya dari SMK ya. Ya. Oh iya, SMK. Mana sih kamu? Pembangunan. Awalnya tuh memang banyak keraguan untuk bisa masuk kuliah apalagi di IPB gitu ya. Dengan dengan latar belakang SMK. Karena kan rata-rata orang kuliah tuh pasti latar belakangnya dari SMA kan. Iya. SMK tuh terkenalnya dengan kejuruan dan ditujukannya untuk langsung bekerja gitu. Yes, iya betul. Sebenarnya ragu juga, cuma aku mau mencoba dan memahami jalur masuknya seperti SNBP, SNBT gitu kan. Aku belajar mencoba dengan meningkatkan nilai-nilai aku. Terus karena sempat pakai L juga di IPB, Iya. aku juga sering bantu Bu Maya kan. Iya. Nah, Bu Maya juga maksudnya banyak kegiatan yang berkaitan dengan prodi komunikasi digital dan media. Aku banyak bantu dan banyak terinspirasi kayak wah kayaknya seru nih kalau misalkan bisa belajar di prodi ini gitu ya. Oke, berarti mulai tertarik saat PKL di sini ya. Betul. Oke, ya keren banget. Ada terus. Iya, terus ya akhirnya dari situ aku memutuskan untuk coba dulu aja untuk belajar terus, ikut lomba-lomba supaya bisa bantu nilai juga. Oh, ikut lomba kamu? Iya, aku berusaha ikut Keren. lomba. Walaupun nggak semuanya menang, cuma ada alhamdulillahnya salah satu lomba aku yang akhirnya aku bisa dapet juara 1. Wow. Itu tuh lomba web design. Aku Web desain design. website, iya. Ih, keren banget. Itu lombanya sama temen aku kan. Jadi kayak apa ya namanya? Apa ya nama grup? Nama lombanya tuh pokoknya kita dalam satu lomba itu ada satu kelompok isinya 2 orang gitu. Jadi aku sama teman aku. Dari situ aku mulai semangat tuh, dari kemenangan itu aku mulai semangat kayaknya bisa nih. Bisa nih. Ya, Soalnya aku bayangkan serunya KMN tuh gimana sih gitu. Karena sama PKL tuh aku selalu ikut kegiatan-kegiatan Bu Maya yang di lab dan seru gitu. banget ya itu ya seru pasti banget, ya. Seru banget. Akhirnya dari situ terinspirasi buat terus belajar ningkatin nilai. Dan alhamdulillahnya setelah upload daftar SNBP akhirnya pas buka pengumuman keterima. Wah, keren. Jadi jalur rapat ya? Iya, jalur rapat. Oke. Nah, jadi tapi sebenarnya kan kalau D4 itu kan memang untuk praktek ya? Iya, betul. Dan sebenarnya korelasi juga sih. Sejalan juga sama SMK gitu kan. Kamu kalau SMK-nya jurusan apa emang kemarin? Aku jurusan multimedia. Multimedia iya, bisa. Ya. Nah, gimana nih selama pengalaman kamu jadi mahasiswa? Oke, yang pertama dulu deh. Nih. Pengalamannya sejauh ini seru banget karena ini merupakan pengalaman pertama aku menjadi orang yang bisa aku orang introvert banget ya Bu ya. Iya. Maksudnya dengan masuk ke prodi ini aku jadi lebih berusaha untuk nggak introvert lagi. Terus pokoknya membuka diri lah, berusaha keluar dari zona nyaman gitu. Pengalamannya itu sih jadi lebih percaya diri. Ya mungkin masih ada sih malu-malu dikit. Cuma setidaknya aku mau berusaha untuk lebih percaya diri lagi, keluar dari zona nyaman gitu. Pengalaman menariknya itu. Dan ternyata di prodi ini tuh kita lebih banyak tugas-tugas yang
mengusahakan kita tuh untuk banyak buka relasi gitu. Ya. Dan Ya sebenarnya gitu yang aja. penting itu Iya betul. relasi. Dan sebenarnya untuk di komunikasi itu nggak semuanya harus tampil Iya gitu betul. kan, nggak semuanya harus public Iya speaking, nggak betul. semuanya harus jadi Iya announcer, nggak benar. semuanya harus tampil di TV Mm-mm. gitu. Tapi kan ada bagian-bagian yang misalnya jadi sutradara, Betul. jadi apa namanya Iya scriptwriter betul. gitu kan, Mm-mm. untuk jadi yang lain-lainnya itu Iya masih banyak betul. banget gitu, Iya. nggak semuanya harus tampil. Iya betul. Dan itu adalah bagian dari komunikasi juga Mm-mm. gitu. Nah kalau mata kuliah nih, mata kuliah apa sih yang kamu suka? Untuk di semester ini Hmm? aku kan kebetulan baru banget Baru nginjak banget. semester 3. Yang udah aja, yang udah Oh yang udah dilewatin aja. satu semester ya. Yang udah aja tuh apa ya? Mata kuliah mungkin Yang kamu tuh, tekno social planner. Oke, kenapa tuh? Karena itu mata kuliah pertama yang ditugaskan untuk bekerja sama dengan mitra. Itu pengalaman terunik sih menurut aku. Maksudnya kita berusaha untuk nyamperin sebuah mitra, terus ngajak kerjasama, dan kita berusaha bangun branding perusahaan. Oh, branding perusahaan mitra tersebut. Kamu betul. kamu pegang apa tuh Aku saat waktu itu? itu megang sanggar. Jadi aku branding sanggar itu supaya lebih banyak lah yang peminatnya untuk nari di sanggar itu. Gitu. Keren sih ya. Terus ada lagi nggak? Terus apa ya? Aku juga megang dan teman-teman megang akun Instagramnya, terus bikin konten setiap harinya, ya gitulah pokoknya. Oh jadi pokoknya promosi gitu ya, nge-branding gitu ya. Nah kalau misalnya Nadia ini sekarang semester 3, ikut organisasi mahasiswa nggak sih? Untuk saat ini sampai saat ini aku belum ikut organisasi apapun. Karena alasannya, karena aku ini orang yang terlalu mikirin nilai. Oke, fokus ya. Fokus. Dan aku gak mau, maksudnya bukan kamu, aku takut di awal ini tuh di semester yang masih meraba-raba ini, aku belum bisa fokus sama IPK aku, terus jadi apalagi aku orangnya gampang ke distract kan ya Bu. Oke. Ya jadi kalau sama kok sama ya. sama, Kita lagi ngerjain apa di distract, udah lupa lagi gitu ya. Terus jadi aku juga orangnya gampang kepikiran kan. Kalau terlalu banyak yang masuk tuh aku jadi kayak wah nggak bisa nih, stres sendiri gitu loh Bu. Karena sekecil kayak aku mau ujian aja tuh aku harus sampai sakit. Oh gitu. Iya, karena terlalu mikirin banget kan. Aku tuh pengen bener-bener pengen mendapatkan hasil yang terbaik dan fokus gitu. Oke. Di satu sisi aja gitu. Oke, keren. Gak apa-apa lah, yang penting kan kuliahnya dulu kan masih bisa bersosialisasi lewat yang lain kan, gitu, acara-acara, tugas gitu kan. Relasi-relasi bisa dapat dari mana aja. Ini kalau untuk respon keluarga Nadia nih, atau teman Nadia gitu, atau kakak waktu tahu pilihan Nadia itu mau kuliah di komunikasi di IPB. Respon dari keluarga dulu ya. Keluarga tuh sebenarnya mereka support aja, apapun pilihan aku. Justru awalnya aku tuh malah nggak kepikiran untuk kuliah deh gitu. Karena kan aku yang tadi aku bilang aku dari SMK kan. Oh memang pengen kerja niat awalnya gitu ya. Terus karena terinspirasi dari PKL juga, wah seru banget. Kepikiran mau kuliah, bilang ke orang tua juga, oh ya udah itu pilihan kamu apapun itu, ya kita dukung gitu. Dan justru mereka tuh mengharapkannya aku tuh memang kuliah. Oh, berarti pas ya. Iya. PKL membawa ini apa namanya? Ya. Membawa semangat. Iya, membawa semangat. Terus kalau respon dari temen juga kaget karena kok kalau misalkan lu mau kuliah kenapa lu masuk kejuruan gitu, SMK pada gitu semua kan. Oh pada ngomong gitu? Enggak semua sih, oh iya, maksudnya ada beberapa aja. Iya. Ya udah dari situ ya siapa tahu memang rezekinya dan yang aku masuk juga vokasi kan. Jadi aku makin yakin juga kayak oh memang satu jurusan kok dan satu sama-sama praktik kan. Iya, kalau itu yang bikin aku lebih percaya diri juga. Dan memang dipersiapkan untuk kerja juga sebenarnya. Dan sekarang tuh udah enak loh. Sekarang udah STR, sarjana terapan gitu kan. Kalau dulu kan masih diploma 3, jadi masih harus lanjut kalau mau ke S1. Sekarang udah S1 terapan, keren deh pokoknya. Jadi intinya dari keluarga, teman itu semuanya pada support sih, nggak yang gimana-gimana. Tapi pernah nggak sih selama kuliah atau selama ini tuh ada tekanan atau kamu berbuat kesalahan gitu, tapi bagaimana kamu untuk menghadapinya? Sejauh ini alhamdulillahnya aku belum pernah ada kesalahan apapun. Cuma yang bikin aku tertekan ya. Yang tertekan.
Mungkin kaget dengan mata kuliahnya yang tugasnya lumayan banyak itu. Oh ada? Oh iya, tentu ada. Oke. Aku sempat tertekan, bukan tertekan juga sih, mungkin kaget kali ya Bu Kaget ya. ya. Karena belum pernah lah menghadapi tugas yang wow gitu ya. Emang beda ya waktu SMK kamu sama kuliah ini nih, bedanya apa sih? Kan sama-sama buat dipersiapkan kerjaan ya, apa sih bedanya gitu? Bedanya di pemberian tugas aja sih. Kalau SMK itu tugasnya banyak, cuma berkala gitu, kayak minggu ini ada, minggu depan beda lagi. Jadi apa ya, jarak waktunya juga berjauhan, dan setiap minggu tuh enggak yang banyak gitu, enggak gitu. Kalau kuliah kan beda lagi ya Bu Beda lagi ya, ya. semua mata kuliah gitu ya. Iya betul. Terus dengan tugas bukan yang hanya menulis dan menggambar, enggak kayak gitu aja gitu. Itu sih yang bikin bukan tertekan juga sebenarnya guys ya, cuma kayak lebih ke ya kaget aja. Iya kaget gitu ya. Pernah jatuh sakit? Pernah. Karena stres mikirin atau karena gimana gitu? Karena stres mikirin dan takut aku tuh dari dulu tuh takut mikir banget nggak bisa banggain orang tua gitu loh. Jadi aku mikirin itu juga, gimana nih caranya gue bisa lewatin ini semua gitu. Gitu aja sih, tapi makin berjalannya waktu bisa lewatin dan jadi mungkin bahasa istilah kitanya jadi kebal badannya ya Bu ya. Jadi nggak sakit-sakit lagi gitu. Iya, Dari yang keren. dikit-dikit Oh jadi udah terbiasa lah betul, gitu ya. betul. Iya. Nah sekarang kan Nadia udah semester 3 nih dan resmi dong di Danau Komunikasi Digital dan Media. Apa sih hal yang paling seru selama kuliah? Hal yang paling seru itu ketika mendapatkan tugas dan tugasnya itu kita harus mengeksplorasi langsung atau turun lapang ya Bu ya di sini. Kalau prodi ini kan kita sering banget turun lapang. Ya kayak tadi aku sebutin kerja sama mitra atau kayak contohnya kemarin deh festival budaya itu seru banget sih karena kita eksplorasi langsung dengan cari tahu budayanya, ke TMII, jalan-jalan bareng, terus ke vendor-vendor, jadi tahu ini, jadi tahu itu seru, pengalaman seru. Jadi seru ya gitu ya. Jadi bukan dijadiin beban gitu kan, sebenarnya kan untuk memilih jurusan perkuliahan juga itu butuh passion ya. Apa yang kita mau, apa yang kita seneng gitu kan. Nah ada gak sih pesan nih buat adik-adik SMK-nya nih yang lagi bingung juga mau milih jurusan apa, terus apa sih pesan buat mereka? Mungkin kalau dari aku, pesan kalian untuk yang dari sekolah menengah kejuruan, kalau memang kalian ada niat untuk kuliah, jangan ragu untuk mencoba, karena apapun itu kalau misalkan niat kita baik dan niat kita mau untuk berusaha itu pasti bakal terjadi gitu. Terus apalagi tadi Bu? Terus apa sih yang sebaiknya dipikirin sebelum memilih jurusan? Waktu Nadia mau milih jurusan komunikasinya apa nih yang dipikirin nih apa? Kan Nadia kan katanya introvert kan gitu awalnya itu apa gitu? Yang dipikirin tuh mungkin kemampuan kalian dulu sih, dan kalian maunya tuh gimana gitu. Mungkin lebih ke hobi, kalian sukanya apa, dan jangan sampai kalian tuh sukanya misalkan ke seperti kegiatan ya fotografi, editing, tapi kalian malah milihnya jurusan teknik perangkat lunak contohnya itu ya, karena itu sangat jauh. Jadi kalian harus tentuin dulu nih passion kalian tuh di mana sih sebenarnya, baru kalian pilih dan cari tahu jurusan itu tuh isinya ngapain aja gitu. Bener, jangan main asal milih ya. Betul. Tapi nanti bakal nyesel kalau salah pilih. Tapi dulu tuh pas Nadia pilih komunikasi itu sempat ada ragu nggak sih gitu? Jujur, ragu tuh karena ragu keterima atau enggaknya. Kalau untuk prodinya aku udah yakin banget. Udah yakin ya, asik. Karena kan aku juga dari multimedia kan sebelumnya. Dan aku tuh cari tahu kan Kemen tuh kayak gimana aja, dan ya dari pengalaman PL tadi gitu, kayaknya ini udah nyambung deh, nyambung banget sama jurusan di SMK gitu. Jadi aku sih udah yakin banget, karena ya itu aku cari tahu dulu prodinya ngapain aja dan passion aku tuh apa gitu. Jadi sekarang udah seneng ya dan udah bisa menyapa semua orang di sini ya kan, awalnya kan pasti malu-malu gitu kan. Kalau untuk yang pertama kuliah itu apa sih yang dipelajari di komunikasi? Cara berkomunikasi yang baik sih. Ya. Dan itu semuanya itu memang agak belum terbiasa ya. Kan memang semua itu harus ada jam terbang ya enggak? MC yang
udah lihai, MC yang udah Betul, profesional betul juga kan banget. pasti awalnya Mm-mm. butuh Mm-mm, latihan, mm-mm. butuh jam terbang, butuh sering Iya gitu kan. betul. Kalau kita udah sering ya pasti Mm-mm. lebih mudah Iya gitu. betul, Meskipun masih betul. deg-deg Iya ya bener ya banget. enggak Sampai sih? sekarang juga masih sering kayak gitu. Betul. Iya. Tapi BTW sekarang Nadia itu jadi PJ terus nih ya? Iya. Kok Alhamdulillah bangga keren? ya ini. Soalnya ada pusing juga ya. Pusing Iya. ya? Tapi yang pusing, iya bener-bener pusing. Ada pusing sih. Enggak sih, tapi biasa aja yang Tapi kok bikin. mau sih kan masih banyak cowok itu di kelas. Kenapa jadi Nadia? Udah gue jadi PJ kan PJ itu penanggung jawab Iya, kelas ya gitu. Sebenarnya sih dipilih ya ini jadi Oh PJ. Iya, dipilih. mungkin dipercaya untuk bisa nih lu jadi PJ Kok ini bisa gitu. sih Iya, dipilih? Ya iya. ampun udah percaya gitu ya teman-teman kelasnya sama kamu. Iya, mungkin ya Bu ya gitu. Dan aku juga ya udah deh, bisa kok bisa gitu. Aku juga mempercayakan diri aku untuk kalau dia udah yakin milih gue, berarti gue juga bisa nih jalaninnya gitu. Dan alhamdulillah udah bisa sih. Tahun lalu semester 2 juga aku jadi PJ praktikum matkul Big Data. Tahun ini aku jadi PJ mata kuliah komunikasi bisnis. Keren. Tapi nih ya untuk teman-teman nih mungkin, apa sih untungnya jadi PJ gitu? Capek doang. Iya nggak sih? Iya. Ada untungnya nggak sih sebenarnya jadi PJ? Pasti ada dong. Ada dong. ya. Nggak capek doang dong. Yes. Apa tuh? Setahu aku ya, jadi PJ itu keuntungannya dia nanti dapat nilai lebih. Iya, karena kan mengurus teman-temannya semua ya. Mengatur dan mempersiapkan setiap mata kuliah itu gitu. Setahu aku sih itu aja sih keuntungannya. Iya, dan kamu lebih dikenal sama dosen, sama asdos. Ya, kan ini PJ-nya siapa? Ini PJ-nya siapa? Kan ini ditanya gitu, itu yang dicari itu iya, ya enggak? Jadi kenal dosen. Iya. Nah, harapan Nadia sendiri itu apa sih untuk kedepannya di dunia komunikasi? Misalnya kerja jadi PR, broadcasting, atau mungkin Nadia mau jadi artis, mungkin kan banyak banget nih alumni komunikasi itu jadi artis atau nikah sama artis juga ada. Oh iya, Ada. Aku belum berharap jadi apa-apa sih, karena aku sendiri lagi fokus sama diri aku untuk berharap bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi. Contohnya kayak aku dalam berkomunikasi, dalam berbicara di depan umum, aku berharapnya diri aku bisa lebih baik lagi, bisa lebih percaya diri, dan mungkin setelah itu aku bisa berharap menjadi mungkin sebuah orang-orang yang di belakang layar seperti di televisi. Oh, berarti gitu. kamu ada niat untuk jadi sutradara mungkin ya? Iya. Kamu senang? Senang sih Bu. Oke, nanti di semester 5 atau di semester nanti ke depannya kamu itu nanti kan akan ada mata kuliah film. Kamu udah dapet belum? Film pendek sejauh ini tugas-tugas kecil ada sih. Enggak, perfilman. Film nanti belum. kamu buat film tuh series. Nanti ada juga nanti kamu situ nanti bagian-bagian produksi kayak misalnya kamu produksi radio. Nah nanti radio juga kamu bisa milih misalnya kalau kamu jadi announcer atau jadi scriptwriter atau jadi macam-macam deh pokoknya kan. Jadi komunikasi bukan cuman yang di depan layar, di belakang layar juga termasuk kayak gitu. Jadi minum dulu. Dan nyantuy minum dulu. Berarti Nadia itu ada kemungkinan mau ikut Ormawa enggak sih nanti ke depannya? Kan kalau sekarang masih belum ya gitu. Tapi kan sebenarnya nanti semester selanjutnya juga pasti bakal lebih tantangannya itu luar biasa loh gitu kan. Udah begadang belum sih? Udah ya. Misalnya nih kayak gue dulu ngerjain tugas sampai jam 3 malam gitu. Iya. Ada gak sih yang zaman-zaman sekarang? Kayaknya ada deh ya. Cuma nggak terlalu banyak sih karena aku kalau aku tuh tipe orangnya kalau misalkan udah deh kalau emang masih bisa besok lagi aja. Tapi kalau emang udah kepepet bisa sampai jam segitu. Pernah. Dan itu biasanya di mana lu ngerjain? Di kosan teman? Di rumah. Oh di rumah. Di rumah ngajak teman gitu? Enggak, di rumah sendiri sambil Zoom. Oh oke, anak sekarang Zoom ya mainnya ya. Iya kalau dulu gue nih kelompok ayo kita di itu lah yang tepat 24 jam gitu kan. Soalnya di kosan itu ada jamnya. Betul. Jadi gue ngerjain di situ. Kalau udah beres ya udah gue dijemput sama bapak gue dulu. Mungkin teman-teman yang lain juga ada yang kayak gitu ya Bu. Cuma kan aku tipikal anaknya yang nggak dibolehin keluar
sampai lebih dari jam 10 malam sama orang tua aku sendiri. Oh, ada jam malam. Bagus, jadi, Pak. Bagus banget. Jadi ya udah, aku nggak bisa lebih dari jam 10 malam. Iya, Jadi iya, ya iya. ngerjain di rumah sambil Zoom, jalan keluarnya kayak gitu sih. Sama gue juga dulu gitu Iya. kok. Gue diantar jemput gitu ya, mau pokoknya nggak boleh nginep dimanapun. Iya. Kalau lu ngerjain tugas sampai semalam apapun Iya, dijemput iya. di situ juga Oh gitu. iya. Gitu. Jadi ya nikmatin aja dulu Iya. gitu kan, selagi kita masih ya masih beginilah, karena nanti kalau udah di dunia kerja itu, nah itu saatnya kita misalnya lu mau kemana gitu kan, misalnya nanti ada tugas. Emang cita-citanya mau kerja di mana sih? Aku tuh dari dulu cita-citanya pengen banget bisa kerja di Trans TV, Transmedia. Iya. Ya pokoknya di dunia kayak gitulah. Kan aku tuh dari dulu ngeliatnya mereka tuh kayak Wih, orang keren ya. keren banget. Iya, keren banget. Keren ya, dia belum tahu aja. Iya. Keren banget maksudnya. Iya gitu, makanya aku SMK-nya milih jurusan multimedia. Karena emang keinginan dari dulu sih kerja di tempat. Tapi desain suka ya? Desain suka juga. Cuman nggak yang hebat-hebat kayak orang sampai gambar sendiri tuh enggak. Cuma kalau desain ya fits bisa. Iya. Ada teman gue tuh itu gambarnya bagus banget, gambar tangannya. Sampai sekarang. Dan dia jadi ya yang desainer gitu. Tinggal di Bali deh kalau nggak salah. Teman-teman aku tuh udah banyak yang jadi Instagram apa namanya? Influencer ada, yang jadi artis juga ada, yang jadi PNS juga ada. Oh iya. Ada. Ya udah, oke, terima kasih ya Nadia. Udah mau bercerita dan membagikan pengalamannya selama menjadi mahasiswa dan juga siswa PKL ya waktu itu ya. Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu di podcast selanjutnya dan dadah, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.